Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mereview aplikasi yang bisa membantu untuk meningkatkan produktivitas kerja kita sehari-hari. Apa itu namanya? Namanya adalah Microsoft To Do. Jadi Microsoft To Do ini sebuah tools atau aplikasi yang bisa membantu kita untuk memanage atau mengelola tugas-tugas keseharian ataupun tugas-tugas yang sifatnya rutin, harian, mingguan, bulanan, atau yang lainnya. Oke, jadi Microsoft To Do ini sebelumnya namanya adalah Wunderlist. Jadi terpisah ya, jadi sebuah perusahaan To Do List ini kemudian pada tahun 2020 kalau nggak salah diakuisisi oleh Microsoft. Kemudian jadilah produknya Microsoft. Dan untuk versi Windows 11 aplikasi Microsoft ini sudah embedded ya. Jadi ketika kita install OS Windows 11 otomatis sudah ada aplikasi tersebut. Saya menggunakan Windows 10, jadi untuk bisa menggunakan Microsoft To Do ini harus install tersendiri. Kemudian Microsoft To Do ini tersedia dalam berbagai platform, ada yang di Windows, di iOS, di Android. Ya, jadi ketika saya membuat list atau tugas, daftar tugas di handphone saya, maka ini akan tersinkronisasi atau akan nanti tampil juga di desktop Windows saya. Begitupun sebaliknya ya. Oke, kita mulai saja. Jadi aplikasi ini tadi ada di berbagai platform ya. Ada di website seperti ini. Jadi syarat untuk mendaftar menggunakan aplikasi Microsoft To Do ini salah satunya adalah harus punya akun di Microsoft ya. Ini nih contohnya. Saya punya akun mrsupono@outlook.co.id. Saya juga punya versi desktopnya ini. Ini versi desktopnya. Jadi menginstal di Windows Store-nya Windows gitu ya. Oke. Kita mulai dari sekarang. Nah, ini aplikasi saya menjelaskan di versi desktop aja karena hampir sama kurang lebih ya dengan aplikasi webnya ataupun aplikasi dari mobilenya. Nanti kalau untuk mobilenya cari aja di Google Play, namanya adalah Microsoft To Do. Tampilannya hampir mirip ya, cuman lebih sederhana. Oke, kita mulai dari yang paling atas menu-menunya. Tadi bahwa aplikasi ini digunakan untuk membuat daftar tugas jadi ya. Jadi ada namanya My Day. My Day ini digunakan untuk tugas-tugas yang di-assign hari ini. Kemudian important adalah tugas-tugas yang di-set atau di-assign penting, maka akan muncul di sini. Kemudian plan berdasarkan tanggal, misalnya saya tanggal berapa akan melakukan tugas apa, maka akan muncul di sini. Seperti ini ya, kalau saya nih setiap bulan di tanggal 1 November melakukan apa. Nah, ini otomatis repeatedly every month gitu ya. Jadi terus berulang setiap bulan. Jadi kita punya reminder di sini. Dan nanti kalau di aplikasi mobilenya ini akan ada notifikasi di handphone bahwa besok kamu harus melakukan ini gitu ya. Jadi mudah untuk dapat pengelolaan seperti tagihan gitu ya, atau janjian ulang tahun dan yang lainnya. Ini untuk all keseluruhan. Kemudian
kita juga bisa melakukan flagging gitu ya. Jadi misalnya flagging email ini ya, jadi ada email masuk, di email tersebut ada instruksi untuk mengerjakan apa atau ada kegiatan apa, maka kita bisa sinkronisasikan ke sini di assign gitu sebagai tugas. Ada task, ini tugas, dan ini kita bisa create sendiri yang bawahnya. Jadi misalnya saya ingin membuat sebuah list. Nama listnya apa? Misalnya saya ini tinggal klik aja new list. Namanya misalnya belanja. Nah, belanja itu ya. Jadi saya ingin belanja misalnya ke mana, kemudian biar tidak lupa saya akan buatkan listnya di sini, beli apa aja. Bisa seperti itu. Maaf, ini kalau untuk menghapusnya diklik kanan, kemudian delete. Untuk mengubahnya diklik listnya, kemudian di sebelah sini tinggal diklik, nah muncul belanja bulanan misalnya. Nah otomatis ya. Oke, misalnya beras 10 kg, mie instan, ayam bakar, sandal jepit, dan yang lainnya. Nah, kemudian ternyata beras ini sudah habis dan ingin hari ini harus beli. Maka kita buatkan bahwa tas ini atau tugas ini dikerjakan hari ini. Caranya gimana? Tinggal klik kanan di sini, kemudian add to my day. Artinya ini akan otomatis muncul di sini sebagai tugas hari ini saya ngapain. Nah, gitu ya, itu fungsi dari add my day. Oke, ini untuk membuat list. Nah, berikutnya kita juga bisa membuat grouping dari setiap list. Contoh ya. Saya bekerja di Ulbi. Di Ulbi ini ada beberapa yang saya kerjakan. Ada ngajar, kemudian riset, kemudian saya juga ditugaskan di bagian PPM. Jadi dalam satu bagian ini bisa berbagai list gitu ya di dalamnya. Atau yang lain, misalnya saya punya project nih. Projectnya apa aja? Ada soft skill, misalnya ada Amizan, kemudian Optimus dan seterusnya. Kita bisa membuatnya dalam satu folder seperti. Oke, yang berikutnya selain kita membuat list, menggrupkan list, kita juga bisa membuat list ini berkolaborasi dengan yang lain. Artinya, task list yang kita buat itu bisa dikerjakan bareng-bareng dengan sebuah tim misalnya. Kalau saya di sini ada namanya family. Nah, family ini saya buat task listnya itu dengan keluarga. Nah, kalau kita lihat di sini ada icon share berbentuk share ya. Kalau kita lihat di sini diklik ada 2 orang, saya sama account ini. Nah, berarti kan ketika account ini menginstalkan di handphonenya atau di desktopnya, maka akan tampil juga list yang sama. Ketika di checklist misalnya ini, maka di saya juga akan hilang. Contoh tadi ya, belanjaan misalnya, oh mie instan udah dibeliin, checklist aja. Nanti akan hilang di sini. Akan masuk ke bagian complete. Nah, bisa di hide atau di show. Atau juga bisa dibalikin di unchecklist aja, maka dia akan lari lagi ke atas. Nah, ini kalau terlalu banyak, ini bisa dihilangkan ya dengan menggunakan fitur setting di sini. Diklik aja di menu ini, menu profile, setting. Misalnya tadi ya, all-nya saya hilangkan. Kemudian yang plain saya hilangkan, important saya hilangkan misalnya ya. Flagging email hilangkan. Oke, saya kembali lagi.
Nah, kan tadi jadi hilang ya beberapa. Contohnya seperti itu, bisa disetting. Nah, selain itu kita juga bisa membuat tahapan. Contoh ya. Saya misalnya ke Pangandaran nih. Jadi apa yang harus dilakukan? Oh, pertama harus menyiapkan alat tulis. Yang kedua, alat-alat camping. Ketiga apa? Jadi dalam satu task list ini kita bisa bikin tahapan. Kemudian kita bisa membuat setting waktu tadi ya. Diklik misalnya listnya. Oh, saya ini ada ulang tahun, berarti saya tanggalnya di pick date, kemudian tanggal 13 Desember save. Nah, ini akan ada nih ulang tahun. Kemudian bisa di-assign ya ke siapa gitu ya. Kemudian bisa berikan note catatan kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Temanya Halloween. Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi ada catatannya. Ini kelihatan ada icon catatan. Sangat menarik ya. Jadi kita bisa melakukan misalnya ini saya ngerjain apa, berarti dari task list yang sudah kita buat misalnya ngajar, oh ini submit artikel harus hari ini nih. Saya masukin. Kemudian di bulanan saya harus belanja sendal jepit juga nih. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, oh hari ini saya ini. Kalau sudah kan tinggal nanti misalnya beli nih beras. Oke, oh berarti list saya tinggal 2 lagi. Seperti itu. Jadi hari ini ngapain di-assign ke My Day. Ini versi webnya. Jadi hampir sama versi webnya juga ya. Ada list gitu ya. Kemudian ada My Day, tadi otomatis tersinkronisasi apa yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini juga ada grouping, ada family gitu ya, dan yang lain ya tentunya. Nah, kita akan coba versi mobilenya. Saya akan koneksikan dulu ya ke desktop untuk mobilenya. Nah, ini handphone saya tertera tanggal 21 November. Saya sudah menginstal aplikasinya. Ada di sebelah kanan atas ya, namanya to do, tanda checklist ya. Saya coba buka, diklik. Nah, ini to do saya. Apa yang sudah saya buat ada juga di sini. Di sini terlihat ada My Day, ada 2 ya, diklik. Ya ini ya, beli sendal jepit dan submit jurnal ke rekayasa, dan 1 udah komplit. Kita lihat ya apa yang sudah komplit. Beli beras sudah saya checklist tadi ya. Jadi ini sudah tersinkronisasi. Jadi kita bisa buatkan misalnya hari ini saya di Ulbi, kemudian ngajar. Saya akan buat tekan 1 buah tas misalnya periksa soal kuis. Oke. Kemudian saya lakukan ini untuk hari ini. Diklik, kemudian muncul di dalamnya, kemudian set add to my day. Oke, kalau sudah saya balik lagi. Di my day ada 3. Jadi sama ya. Oke, itu aplikasi mobilenya. Jadi biasanya kalau untuk aplikasi mobilenya itu gini, tiba-tiba di jalan ingat sesuatu gitu ya. Jadi kita bisa menuliskannya langsung. Misalnya, oh saya harus ngapain, saya bisa lupa kalau nanti. Maka aplikasi mobile ini dibutuhkan untuk hal-hal yang keingetan. Ada ide atau apa bisa dituliskan di sini. Oke, itu yang bisa saya share untuk aplikasi produktivitas kerja sehari-hari. Mudah-mudahan bisa membantu ya untuk mereka yang memang secara pekerjaan sangat hektik, perlu di manage pekerjaan-pekerjaan hariannya, sehingga kita bisa tahu apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, evaluasinya seperti apa.
itu bisa menggunakan alat bantu Microsoft To Do. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.